Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Siti Adifatun Amanah, mahasiswi Politeknik Negeri Semarang, jurusan Akuntansi, Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 442191125. Nah, untuk kali ini kita akan bahas salah satu buku yang berjudul Wakaf dan Ekonomi Syariah yang ditulis oleh Bapak Henry Tanjung. Nah, kira-kira apa sih tentang buku itu, gimana sih dalamnya? Nah, kita di sini akan bahas salah satu bab 24 yang berjudul Si Miskin Berkurban. Wah, si miskin berkurban, apa itu korelasinya dengan wakaf dan ekonomi syariah? Untuk itu, mari kita bahas untuk kali ini. Hai semuanya, langsung saja kita bahas untuk bab 24 yang berjudul Si Miskin Berkurban. Nah, di dalam buku ini dituliskan bahwa ini merupakan Idul Adha sang penulis yang beliau jalani bukan di negaranya sendiri, melainkan di negara orang lain, yaitu di Pakistan, tepatnya di desa Cak Enam, daerah Tehsil Balwal, distrik Sargodha, Provinsi Punjab pada tahun 2005. Nah, sang penulis ini tinggal di rumah temannya yang bernama Irfan. Irfan ini merupakan teman sebelah kamarnya yang mengambil program Master Information Technology atau IT di International Islamic University Islamabad atau IIUI. Nah, keluarga Irfan ini pada awal mulanya ini tidak tinggal di Pakistan tapi tinggal di India. Akan tetapi setelah kejadian India dan Pakistan dipecah, kemudian keluarga Irfan ini berpindah dari India ke Pakistan. Nah, seperti itu. Nah, perjalanan ke rumah Irfan ini bukan merupakan perjalanan yang cepat dan mudah, tetapi perjalanan yang tidak mudah dan juga membutuhkan lumayan banyak waktu. Nah, mereka berdua ini dari Hotel IIUI mereka naik taksi menuju stasiun bus Pirwadai Rawalpindi. Nah, dari stasiun bus Pirwadai ini mereka naik bus ke tujuan Lahore selama kurang lebih 3 jam menyusuri jalan tol. Nah, setelah 2 jam perjalanan, mereka disuguhi pemandangan yang sangat mengagumkan karena bukit dibelah untuk dijadikan jalan tol. Nah, setelah mereka sampai, mereka kemudian melewati Sungai Jihulum. Sungai Jihulum ini merupakan sungai yang membentang di utara Pakistan dan India. Nah, kenapa dinamakan Sungai Jihulum sih? Karena sungai ini melewati daerah Jihulum. Nah, sungai ini juga mempunyai satu cerita karena konon katanya dulu sungai ini dilewati oleh Alexander Agung untuk menaklukkan Raja Porus atau Raja India pada tahun 326 sebelum Masehi. Wah, sungai ini ternyata mempunyai, selain namanya yang melewati daerah, juga ini mempunyai salah satu kisah ya ternyata. Nah, setelah itu kemudian mereka naik bus kembali menuju arah Balwal kurang lebih selama 1 jam perjalanan. Nah, sampainya di Balwal kemudian mereka dijemput oleh ayah Irfan menggunakan motor. Alhasil mereka bertiga naik dalam satu motor. Nah, perjalanan dari Balwal ke rumah Irfan ini menempuh kurang lebih selama 1,5 jam. Nah, sampainya di rumah Irfan ini, kedatangan atau kunjungan sang penulis ini bertepatan dengan Idul Adha. Keesokan harinya kemudian mereka bersiap-siap untuk sholat Idul Adha di masjid. Nah, sampainya di masjid, ini merupakan ada salah satu pemandangan yang sangat asing atau bahkan tidak ditemui sang penulis di negaranya, yaitu Indonesia, yaitu di mana di sana orang-orang berkumpul di halaman masjid dan mengumpulkan uang. Kemudian sang penulis ini bertanya kepada Irfan mengenai hal tersebut. Nah, ternyata uang-uang yang dikumpulkan oleh jamaah tersebut akan diberikan kepada imam. Nah, di sini dapat diartikan bahwa di sini imam dapat berfokus atau dalam menjaga masjid atau dalam mengurus masjid. Kemudian jamaah di sini turut andil dalam membantu finansialnya. Nah, jika diakumulasikan, jika rata-rata setiap jamaah memberikan 100 rupiah, yang terdapat 300 jamaah, maka akan terkumpul 300 ribu rupiah yang kemudian dapat diberikan kepada sang imam. Nah, setelah mereka kemudian selesai sholat Idul Adha, kemudian mereka menyalami imam dan keluar masjid sambil berpelukan dan bersalaman. Nah, jamaah di sini atau jamaah di masjid ini rata-rata merupakan jamaah laki-laki, tidak ada jamaah perempuan. Nah, setelah sampainya di rumah Irfan, kemudian sang penulis ini menyantap suguhan yang telah dihidangkan. Nah, setelah itu ini merupakan salah satu pemandangan yang tidak atau bahkan tidak akan ditemui di Indonesia atau di negara asal sang penulis, yaitu di mana di desa Cak Enam ini rata-rata atau hampir setiap rumah menyembelih hewan kurbannya masing-masing di depan rumah mereka.
Nah, ini merupakan salah satu hal yang tidak akan kita jumpai atau sang penulis jumpai di negaranya mereka, yaitu Indonesia, dan juga negara kita sendiri yaitu Indonesia. Nah, di sana merupakan semangat kurban mereka sangat tinggi, walaupun bisa dikatakan bahwa masyarakat di sana atau masyarakat di desa Cak Enam ini merupakan masyarakat golongan yang kurang mampu. Akan tapi di sana mereka setiap rumah atau setiap kepala keluarga pasti mempunyai hewan ternak, itu pun ataupun 1, 2, atau 3, 4, atau bahkan 5 ternak, yaitu kambing. Nah, ini merupakan hal yang sangat berbeda sekali di Indonesia, karena jika di Indonesia sendiri hewan kurban ini dijadikan satu di masjid, kemudian banyak orang menyaksikan untuk penyembelihan hewan kurban ini. Tidak seperti di desa Cak Enam ini, yang dimana setiap rumah atau bahkan setiap rumah tidak terkecuali di sana menyembelih hewan kurbannya masing-masing, seperti itu. Nah, suasana lebaran di kampung halaman Irfan ini sangat terasa karena semua orang menyambutnya dengan sukaria dan mereka semua mengenakan pakaian baru. Nah, untuk hidangan kurbannya sebelum zuhur, hidangan kurban ini sudah siap untuk disaji. Nah, kemudian setelah sang Irfan dan sang penulis ini selesai menyantap hidangan kurban ini, kemudian sang penulis ini diajak Irfan untuk berkunjung ke rumah pamannya untuk bersilaturahmi. Nah, di sini dituliskan, di dalam buku ini juga dituliskan bahwa jika seandainya tradisi mudik di Indonesia dilaksanakan pada hari raya Idul Adha, bukan hari raya Idul Fitri, hal ini tentunya akan menjadikan atau akan berdampak pada ekonomi Indonesia. Tentunya akan berdampak yang sangat positif, karena jika diandaikan orang-orang di Indonesia ini mudik pada hari raya Idul Adha, kemungkinan besar bahwa mereka akan membeli hewan kurban mereka di desa. Nah, jika mereka membeli hewan kurban mereka di desa, itu akan menjadikan hal yang positif karena ekonomi di desa tersebut akan berkembang dan bertumbuh. Nah, jika ekonomi di desa tersebut berkembang dan juga tumbuh, maka hal tersebut akan membuka lapangan pekerjaan baru dan tentunya menekan angka urbanisasi ke kota. Nah, jika angka urbanisasi ke kota ini dapat ditekan, maka akan menurunkan tingkat populasi atau tingkat padatnya penduduk di kota tersebut. Nah, jika angka urbanisasi ini dapat ditekan, maka tentunya akan menjadikan atau dapat terjadinya kesetaraan atau dapat menyetarakan ekonomi di desa maupun di kota, seperti itu. Nah, selama 2 tahun terakhir ini, yaitu tahun 2018 ke tahun 2019, terdapat peningkatan jumlah hewan kurban itu sebesar 10%. Nah, sementara pada tahun 2020, menurut Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Ditjen PKH Kementan Samsul Ma'arif menyebutkan bahwa tahun 2020 ini terdapat hewan kurban sejumlah 1,8 juta ekor. Nah, hal ini merupakan data ini merupakan ekonomi kurban ini tidak dapat dianggap sepele, karena jika ekonomi kurban ini dapat diperdayakan, ditujukan dan dialokasikan dengan tepat, maka tentunya akan memberikan dampak yang sangat positif terhadap ekonomi Indonesia. Nah, jika juga tradisi mudik ini dapat dialihkan dari hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha, tentunya ini akan menjadikan dampak yang sangat baik dan akan mengakibatkan atau akan terjadinya kesetaraan ekonomi di desa maupun di kota. Nah, setelah itu keesokan harinya sang penulis ini berpamitan kepada kedua orang tua Irfan untuk kembali ke Islamabad. Nah, ketika berpamitan, sang penulis ini diberikan hadiah oleh orang tua Irfan, yaitu berupa baju dan sapu tangan. Hal ini sudah menjadi tradisi dari di desa mereka untuk memberikan hadiah kepada tamu yang berkunjung. Nah, selama perjalanan menuju dari desa atau dari kampung halaman Irfan menuju Islamabad, sang penulis ini sangat berpikir keras atau sangat membandingkan masyarakat Indonesia di Pakistan. Nah, jika dapat dilihat bahwa kesenjangan semangat kurban masyarakat Indonesia dan juga masyarakat Pakistan ini sangat berbeda, karena di Pakistan sendiri semua masyarakatnya sangat bersemangat untuk melaksanakan kurban, walaupun mereka di sana tidak memandang mereka kaya, mereka miskin, mereka mampu, mereka tidak, mereka punya hewan ternak ataupun tidak, tapi semangat kurban mereka di sana sangat tinggi. Untuk itu, ini merupakan salah satu hal yang dapat kita contoh, karena kurban ini bukan masalah kita mampu, kita tidak, bukan masalah kita kaya, kita miskin, kita punya hewan ternak atau tidak, tapi ini merupakan masalah iman dan takwa kita kepada Allah. Untuk itu mulai sekarang niatkan untuk ibadah kepada Allah
niatkan untuk berbuat di jalan Allah, karena entah dari manapun kalau kita sudah berniat untuk beribadah kepada Allah, kita berniat untuk di jalan Allah, rezeki itu entah dari manapun datangnya pasti akan ada aja. Untuk itu marilah untuk mulai saat ini kita menerapkan atau menanamkan semangat kurban yang tinggi, walaupun kita belum punya pekerjaan yang tetap, walaupun kita belum punya finansial yang mungkin menurut orang-orang finansial kita masih jauh, masih di bawah kata mampu, tapi seniat mungkin atau dimungkinkan untuk ibadah kepada Allah, maka pasti Allah akan memberikan jalan, entah itu dari manapun. Untuk itu jangan bosan-bosan untuk mengingatkan kepada sama muslim untuk lebih beribadah lagi, lebih taat lagi kepada Allah, dan untuk berbuat lagi kepada sama umat Islam yang ada di dunia ini. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya ceritakan kembali tentang si miskin berkorban ini. Nah, dari cerita ini kita dapat mengambil hikmah atau dapat mengambil pelajaran yang sangat luar biasa, sangat banyaknya dari cerita ini. Untuk itu kita harapkan dan saya harapkan juga kita semua setelah mendengarkan cerita ini, semangat berkorban kita semakin tinggi dan juga kita dapat semakin menambah keimanan kita, ketakwaan kita di jalan Allah, kepada Allah, seperti itu. Untuk itu sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.